Akhirnya sang raja itu memikirkan sebuah cara lain. Selain hukuman mati juga ya, hukuman gantung dan lain sebagainya, dia terpaksa menyuruh anaknya untuk masuk ke sebuah kotak penyimpanan beras. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Eva di channelku Eva Sanbe. Thank you banget udah klik video ini. Dan untuk kalian yang para penggemar kasus misteri, kriminal, dan juga sejarah, jangan lupa untuk klik subscribe channel aku Eva Sanbe dan juga klik lonceng supaya kalian dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari aku. Thank you guys. Setelah kekejaman itu ya, pada tahun 1757 di tahun yang sama, di akhir tahun tepatnya, putra mahkota Sado memutuskan untuk mengambil dayang neneknya yang baru aja meninggal itu ya guys, sebagai selir keduanya dia. Nah, ini adalah hal yang tabu di kerajaan waktu itu karena itu namanya selirnya, dayangnya neneknya ya guys. Jadi bukan dayang dia tapi dayangnya neneknya diambil selir sama dia. Nah, ini hal yang tabu pada waktu itu. Tapi dia itu ya mungkin cinta atau gimana, akhirnya diambil. Dan nama selir ini adalah selir Ping A guys, Ping A. Begitu tahu kalau anaknya melakukan hal yang tabu seperti itu ya, Raja Yongjo langsung marah banget. Dia mencaci maki anaknya ini. Dan akhirnya putra mahkota Sado karena tertekan dengan cacian makian dari ayahnya, dia memutuskan untuk lompat ke dalam sebuah sumur di kerajaan tersebut. Tapi untungnya dia diselamatkan, ditarik keluar oleh seorang pengawal istana. Jadi dia nggak jadi mati guys dalam sumur tersebut. Pada tahun 1758, tahun depannya, nah putra mahkota Sado ini mulai memiliki gejala penyakit mental yang lain. Jadi dia ini mengalami festifobia. Festifobia itu adalah fobia dimana dia itu takut untuk pakai baju guys. Jadi ini mungkin fobia yang jarang banget kita dengar ya guys. Karena baju kan udah jadi kehidupan sehari-hari ya guys. Kalau nggak pakai baju keluar kan gimana gitu. Nah, dia ini mengalami festifobia ini. Jadi untuk pakai baju ya, dia itu butuh waktu berjam-jam. 2-3 jam kayak gitu ya, untuk milih baju mana yang harus dia pilih. Kemudian pelayan dari istana dan juga istrinya ini itu harus membantu dia pakai baju guys. Mereka itu untuk membantu putra mahkota Sado ini juga butuh waktu yang lama. Mereka harus bujuk putra mahkotanya supaya mau pakai baju gitu ya. Bahkan mereka itu sampai mengeluarkan semua baju yang ada guys, supaya putra mahkota Sado ini bisa milih dia mau pakai baju yang mana. Itu pun waktu dikeluarin gini ya guys, waktu dikeluarin gitu bajunya, putra mahkota Sado ini kadang-kadang lihat hantu gitu ya di baju-bajunya itu. Dia membakar beberapa dari baju-bajunya karena dia itu melihat ada hantu di baju-baju tersebut. Jadi kayak dia itu berhalusinasi gitu guys. Dan halusinasinya tapi udah parah. Tapi namanya putra mahkota ya guys, gimana mungkin dia keluar nggak pakai baju? Atau gimana mungkin dia ada di kamar terus? Kan nggak mungkin. Jadi Lady Hyekyong juga dayang-dayangnya itu berusaha membujuk dia untuk pakai baju. Dalam proses tersebut banyak banget pelayan dayang istana yang dibunuh dan juga disiksa sama dia karena dia itu marah dipaksa untuk pakai baju. Jadi banyak dari mereka yang kemudian meninggal menurut cerita dari Lady Hyekyong. Nah, beberapa saat kemudian penyakitnya ini udah mulai sembuh ya. Jadi dia ini maksudnya mungkin festifobianya udah nggak seberapa parah. Dia udah mulai keluar seperti biasa. Pada tahun 1760, pada waktu pesta ulang tahunnya, putra mahkota Sado ini guys itu marah banget kepada papa dan mamanya, Raja Yongjo dan juga Royal Consort Yong. Mungkin dia dinasehatin atau gimana ya guys, kayaknya dia marah besar, dia meledak ya. Dia mencaci maki orang tuanya, termasuk ibu kandungnya Royal Consort Yong.
mencaci maki anak-anaknya, kemudian mencaci maki juga selir-selirnya. Dia juga untuk melepaskan stresnya, dia bahkan mengancam saudaranya yaitu Putri Hwawan untuk membujuk ayahnya Raja Yongjo agar mengizinkan putra mahkota Sado ini keluar ke pemandian panas di Onyang. Dia mengancam kalau Putri Hwawan ini gak mau bantuin dia untuk bujuk papanya, dia bakal membunuh Putri Hwawan ini. Bayangin, dia mengancam saudaranya sendiri di tengah pesta, guys. Dan untuk melepaskan stresnya lebih lagi, dia juga memukuli selir-selirnya, istrinya, termasuk Lady Hyekyong, sampai mereka bengkak-bengkak lagi. Gak berhenti di situ ya, karena dia ini udah kecanduan dengan kekerasan yang melepaskan dia dari stres itu. Pada tahun 1761, putra mahkota Sado ini memukuli selir terakhirnya yaitu Ping E hingga mati tertimpa di lantai, guys. Padahal itu adalah selir yang katanya dia cintai, guys ya. Sampai dia lompat dari sumur untuk menikah dengan selir itu. Gimana sih? Malah dia membunuh selir itu karena rasa amarahnya. Gak cuma dibunuh, dia meninggalkan mayatnya. Yang mengurus mayat dari selir Ping E ini adalah istrinya yaitu Lady Hyekyong. Dan bahkan dia itu gak pernah menanyakan sama sekali kondisi mayat Ping E ini sampai akhir, guys. Bayangin, dia udah berubah jadi manusia yang sangat berhati dingin. Setelah kejadian itu pada tahun 1762, di sebuah rapat dengan para pejabat-pejabat kerajaan, dia sempat bertengkar dengan salah satu orang penjabat. Nah, waktu bertengkar itu, dia marah, kemudian dia mulai ngancam lagi. Dia mengancam pejabat itu kalau dia akan membunuh anak dari penjabat itu kalau penjabat itu nggak mau dengerin dia. Dan beneran, guys. Setelah dia bertengkar dengan pejabat itu, dia kemudian mencoba untuk naik ya atau pergi ke istana yang lebih atas gitu ya, guys. Jadi istana kan besar ya, guys. Dia mungkin ada istananya di bawah, nah istana raja itu ada di atas. Dan dia itu kemudian mencoba untuk naik ke istana atas menggunakan saluran air. Jadi air itu kan ngalir dari atas ke bawah ya, guys. Dia nyoba pakai saluran air itu untuk naik ke istana atas. Dan dia berhasil, guys. Tapi sayangnya dia itu nggak menemukan anak dari pejabat itu. Akhirnya dia cuma ngambil baju dan juga beberapa barang dari anak pejabat itu. Cuma buat ngancam-ngancam gitu, guys. Sayangnya dia itu kemudian ketahuan kalau dia itu naik ke istana atas menggunakan saluran air. Dan rumor yang berada di istana adalah bukan dia itu ingin membunuh anak pejabat itu, tapi rumor yang beredar adalah dia itu mau bunuh papanya sendiri yaitu Raja Yongjo. Makanya dia menyelinap ke istana atas tempat Raja Yongjo itu ada di sana. Nah, begitu rumor itu udah mulai nyebar ya, ibu kandung dari putra mahkota Sado ini yaitu Royal Consortium itu kemudian merasa takut dengan keamanan dari cucu-cucunya. Kalau seandainya putra mahkota Sado ini dibunuh atau dihukum karena dia itu berusaha membunuh ayahnya, cucu-cucu dari Royal Consortium ini juga ikut bakal dibunuh, guys ya. Karena kan mereka masih satu darah gitu loh, satu keluarga. Jadi istri, anaknya juga bakal ikutan dibunuh. Nah, akhirnya dia ini mencoba untuk paling tidak menyelamatkan cucu-cucunya, menantunya dari hukuman raja. Dia kemudian bicara dengan Raja Yongjo, memohon Raja Yongjo untuk setidaknya menyelamatkan cucu dan juga menantunya. Raja Yongjo pun akhirnya memikirkan sebuah cara untuk menghukum putra mahkota Sado tanpa
menghukum istri dan juga anak-anaknya. Jadi kalau zaman dulu itu putra mahkota kayak gitu ya, keluarga kerajaan itu nggak boleh kayak hukuman cambuk gitu ya guys, hukuman cambuk atau hukuman-hukuman lain yang melukai tubuh mereka. Karena tubuh mereka itu dianggap suci gitu kan ya, karena mereka kan keturunan kerajaan. Nah, jadi mereka Raja Yin nggak mungkin hukum dengan cara cambuk atau mukulin atau gimana gitu ya, karena itu menodai tubuh dari keluarga kerajaan. Akhirnya sang raja itu memikirkan sebuah cara lain. Selain hukuman mati juga ya, hukuman gantung dan lain sebagainya, dia terpaksa menyuruh anaknya untuk masuk ke sebuah kotak penyimpanan beras yang ukurannya 4 feet gitu ya guys. Ukurannya tuh jadi ya nggak terlalu besar guys, lumayan lah gitu ya, tapi nggak gede banget, mungkin pas buat nampung putra mahkota Sado itu sendirian. Nah, putra mahkota Sado ini paksa untuk masuk di dalam kotak itu sebagai hukuman dia, karena kalau hukuman mati kan dia harus hukum juga anak-anak dan istrinya. Jadi dia terpaksa menyuruh anaknya itu masuk ke kotak beras tersebut. Sebelum dia masuk, dia itu mohon sama papanya untuk tidak menghukum dia. Dia mohon supaya papanya itu memberi dia kesempatan untuk hidup kayak gitu. Tapi Raja Yongjo ini udah menyerah terhadap anaknya, karena memang kelakuan dari anaknya sendiri ini sudah taraf yang nakutin ya guys. Dia sampai memukuli, membunuh banyak pelayan dan dayang, menyakiti keluarganya gitu ya. Akhirnya dia menghukum anaknya ini. Putra mahkota Sado ditaruh di dalam kotak tersebut. Kemudian kotak itu diikat. Kemudian atasnya itu dikasih kayak rerumputan gitu guys. 2 hari setelah putra mahkota Sado dimasukin ke kotak itu akhirnya dibawa ke istana Raja Yongjo. Karena Raja Yongjo mungkin ingin melihat saat-saat terakhir anaknya. Tiap hari ya, semenjak hari pertama, kotak itu selalu diketok. Jadi kayak diketok, dicek gitu. Dan putra mahkota Sado itu selalu menjawab dari dalam kotak itu sampai hari ke-7. Jadi setelah 1 minggu, di hari ke-7 itu, putra mahkota Sado itu tidak menjawab ketokan yang dari luar. Jadi dia itu benar-benar gak dibukain sama sekali guys. Dia diikat di dalam kotak tersebut, gak dikasih makan, gak dikasih minum. Dan pada hari ke-7 akhirnya dia meninggal karena kelaparan. Ya 7 hari gak dikasih makan guys gitu ya. Diikat. Kemudian karena dia gak manggil, gak bales ketokannya di hari ke-7, pada hari ke-8 ya, kotak tersebut akhirnya dibuka. Dan dia ditemukan sudah meninggal di dalam kotak tersebut. Dia meninggal pada tanggal 12 Juli 1762. Setelah dia meninggal 15 hari setelahnya, Raja Yongjo ini kemudian mengembalikan jabatan anaknya sebagai putra mahkota Sado. Tetapi sampai akhir hayatnya ya, mungkin karena rasa penyesalan, rasa kecewa, Raja Yongjo ini tidak memperbolehkan siapapun untuk menyebut nama putra mahkota Sado di depan dia. Dia benar-benar melarang penggunaan nama tersebut selama masa pemerintahannya. Tapi kemudian pada masa pemerintahan selanjutnya, yaitu Raja Jongjo, anak dari putra mahkota Sado dan juga selir Yongbin, Raja Jongjo ini menyatakan kalau dia sangat menghormati ayahnya, yaitu putra mahkota Sado. Dia memindahkan makam ayahnya ke tempat yang lebih baik, yaitu di Suwon, sekitar 30 km dari Seoul ya. Kemudian dia membangun juga sebuah benteng ya, untuk menghormati ayahnya, putra mahkota Sado. Itu kalau nggak salah namanya Seoul Hwasong Fortress, yaitu benteng ya guys. Nah, nggak cuma berhenti di sana, dia juga memakamkan Lady Haekyong yang meninggal pada tahun 1816 bersama dengan papanya,
putra mahkota Sado. Pada tahun 1899, putra mahkota Sado dan juga Lady Haekyong ini jabatannya bahkan dinaikkan lagi menjadi seorang Emperor Yangju dan juga Empress Honyong oleh Raja Gwangmu yang memerintah saat itu. Ya, sebagai bentuk penghormatan terakhir gitu ya guys. Kisah dari putra mahkota Sado ini sendiri itu banyak banget difilmkan. Yang paling populer tadi ya, yang terakhir tuh Red Sleeve itu nyeritain Raja Jongjo anaknya, tapi juga diceritain sebagian sedikit lah ya guys dari kisah hidup Raja atau putra mahkota Sado ini. Red Sleeve ya guys, tahun 2021. Kemudian film-film lainnya yang juga terkenal tentang putra mahkota Sado ini ada juga The Throne tahun 2015. Itu yang main kalau nggak salah Moon Geun-young ya. Ada juga film-film lain ya, kalau nggak salah itu dimain sama Yoo Ah-in guys. Aku lupa judulnya. Tidak bakal taruh di sini. Jadi itu nyeritain semua tentang putra mahkota Sado. Di penyakit yang dia alami, konflik yang dia alami dengan papanya. Kalau kamu mau lihat lebih jelas bisa nonton film-film tadi ya. Oke guys, thank you banget udah nonton cerita kali ini tentang Pangeran Sado. Ya dari kisah ini pasti kita belajar banyak hal ya guys. Didikan itu memang penting. Tapi mungkin cara mendidik seseorang itu kadang-kadang karena ekspektasi terlalu tinggi gitu ya, terlalu keras. Otomatis seorang anak itu bisa jadi tertekan karena hal itu. Tetapi di sini kita juga lihat dari sisi Pangeran putra mahkota Sado ya guys. Kalau seandainya dia stres dan tertekan, ada baiknya kita lari bukan ke hal yang jelek ya guys, tapi lebih ke arah yang positif. Ada orang yang jadiin stresnya itu justru bahan bakar buat mencapai level yang lebih tinggi gitu ya. Jadi ya tergantung masing-masing orang. Thank you banget udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk klik likes buat kalian yang suka dengan cerita dari Pangeran Sado ini. Dan sorry banget kalau misal ada kesalahan dalam waktu aku menyampaikan cerita ini. Kalau kalian mungkin ada cerita-cerita yang mau aku bahas, kalian bisa komen di bawah ya, ninggalin judul dari cerita yang mau aku bahas gitu. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe channel aku, Eva Sanbe. Dan juga klik lonceng supaya kalian dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari aku. Thank you guys, sampai jumpa kembali di video-video kita berikutnya. Bye-bye.